Saya dengar-dengar ada. Begitu ya? Ada. Tapi di satu sisi lain, gereja mengancam jemaatnya kalau nggak bayar persepuluhan. Ini menyedihkan sekali. Nah, ini poin terakhir yang saya mau bahas. Oh, Pak Winyo itu namanya menjadi, saya notice ya, karena kan memang di sosial media terlalu banyak orang muncul lah. ya. Jadi Pak Winyo itu namanya muncul ketika saya lihat ada beberapa videonya itu yang dibahas berulang-ulang oleh banyak orang dan di-repost tentang persepuluhan. Ya. Pak Winyo boleh kasih insight gak tentang itu? Karena ini menjadi kontroversi banyak sekali. Oke, baik. Jadi begini, persepuluhan itu adalah bagian dari hukum Taurat. Jelas. Nah, apakah masih berlaku hukum Taurat? Jelas tidak. Efesus 2 ayat 15. Oke. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Supaya keduanya menjadi satu. Keduanya itu Israel dan non-Israel. Baik. Gentile dan umat pilihan ini kan, supaya jadi satu di dalam Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi Taurat dibatalkan, sunat, korban bakaran dan sebagainya itu udah nggak perlu. Termasuk buah sulung, persepuluhan itu nggak perlu. Bukan nggak perlu, dibatalkan. Baik. Tapi banyak orang keberatan. Karena itu masalah uang. Baik. Mereka butuh uang. Saya nggak ini bukan nggak butuh uang loh. Gereja harus didukung. Setuju. Ya. Tapi bukan memakai hukum Taurat. Apalagi menyalahgunakan. Bukan. Orang sudah nggak punya, kesulitan ekonomi. Ditagih kayak debt collector. Oh, belum bayar nih. Belalang pelahap nanti. Praktek kayak gitu ada ya? Wah, banyak, Pak. Ada orang yang ngeluh sama saya gini, saya takut ke gereja. Kenapa? Saya belum bayar persepuluhan. Nah, kalimatnya aja udah salah. Saya belum bayar itu nggak mampu. Dia datang ke gereja dicuekin sama pendeta. Saya sepanjang bergereja, saya bergereja cukup dari berbagai macam denominasi tuh, Pak Winyo. Makanya saya selalu istilah saya tuh dari garis kiri ke garis kanan gerejanya. Ya. Tapi memang saya tidak pernah sampai pada gereja yang sampai segitunya amat tuh. Gitu ya. Tapi kejadian itu pernah terjadi. Banyak sampai hari ini. Sekarang begini, nggak usah gereja yang kecil atau bagaimana ya. Gereja yang besar sekali menghalalkan segala cara untuk membenarkan bahwa persepuluhan masih berlaku. Bayangkan, ada seorang yang sangat senior loh ini sama tuannya. Membelanya gini, karena hukum Taurat sudah dibatalkan, dia bingung kan untuk bagaimana ini membelanya. Dia lari, persepuluhan bukan hukum Taurat katanya. Sudah dipraktekkan oleh Abraham. Oh, sama Melkisedek. Ya, salah lagi. Ketahuan nggak baca Alkitab. Ketika Abraham menang perang, rampasan perangnya dipersembahkan ke Melkisedek 10%. 90%-nya dikantongin atau apa? Ayo, baca itu ayat Alkitab. 90%-nya dikembalikan ke Raja Sodom. Supaya jangan aku dibilang kaya gara-gara rampasan perang. Baca itu. Jadi kalau sekarang aplikasinya bagaimana? Gaji 10%-nya kasih gereja, 90%-nya kembaliin ke yang gaji. Ayo. Boleh juga dipertimbangkan ya. Silakan dilakukan ya. Yang kedua gini, hukum Taurat itu kan banyak. Kenapa kau mengimplementasikan cuma persepuluhan sama buah sulung? Ketahuan matreknya. Ngerti nggak maksud saya? Saya tidak anti persembahan. Ya. Beri persembahan, bahkan bukan 10%. Ya. Kalau untuk orang kaya, kasih aja, nggak usah hitung-hitungan. Berani hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Hitung sama Tuhan, kamu nafas sudah kelewatan kayaknya. Korting dikit. Terakhir buah sulung. Buah sulung dipelintir-pelintir. Itu cuma ngumpulin omset itu sebenarnya. Gereja kayak bisnis saja. Buah sulung itu cuma segemberkas gandum. Mungkin nggak itu 1 bulan gaji, 1 bulan seluruh panen. Coba bayangkan bait Allah yang segitu. Terus seluruh Israel panennya dikasih ke bait Allah. Jadi lumbung padi, lumbung gandum. Nggak cukup juga. Baca Alkitab, makanya gereja mula-mula itu pakai teks Alkitab. Teks Alkitab berkata seberkas gandum. Lalu sang imam pegang itu, yang terbaik tuh ya, dikipas-kipaskan. Tanda untuk Tuhan. Itu. Nah, kok sekarang jadi 1 bulan gaji? Sekarang jangan salah ya, saya gembala loh. Saya kalau ikutin itu lebih enak kan, banyak duit. Ya. Tapi saya nggak ikutin, saya nggak mau melanggar firman Tuhan.
Ya. Bukan berarti gereja kita nggak butuh duit, butuh untuk bayar listrik dan sebagainya, itu kan butuh. Ya. Tapi saya tidak mau menggunakan ayat Alkitab dengan cara yang salah, ngakalin jemaat. Ya. Kalimat saya sorry ya, ngakalin. Karena agama pasti bisa saja dipakai untuk ngakalin orang. Ya, Itu di mana-mana semua, bahkan nggak usah agama, apapun itu pasti bisa dipakai untuk abuse lah. Betul. Nah gitu. Wow, ini berita apa, nada-nada ketegasan kayak gini nih yang bikin pada akhirnya sebagian orang tuh tersadar kali ya. Ya. Bahwa oh iya ya, selama ini ada yang salah. Ya. Meskipun ada yang ngotot lagi. Yang merasa dirugikan. Pak Winyo kalau berjumpa dengan orang Kristen yang ini benar-benar terakhir. Biasanya orang bilang tuh kata penutup, Pak Winyo. Biasanya tuh begitu. Oke.